Iya. Halo. Halo semuanya. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Selamat sore. Jumpa lagi sama saya Anggi di acara Eskus Flash Vicentrius. Di sini saya bersama Mbak Moya Aristina sebagai pembicara malam ini. Mbak Moya ini seorang psikolog dari Brilliant Corner. Nah, selamat malam Mbak Moya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kedengaran ya suaraku? Dengar Mbak jelas kok. Oke. Sip. Nah, pada diskusi kali ini kita mau membahas tentang ospek dan mitos pembinaan mental. Nah, Mbak Moya, ini Apa? melihat fenomena akhir ini ya Mbak Iya. di sosial media yang ospek sebelumnya mana yang lagi ramai itu Mbak. Nah, Iya. di era sekarang Mbak, kalau ospek model seperti itu masih idealkah, relevan kan? Dari sudut pandang psikologi bagaimana? Bisa Eh, diceritakan sedikit Mbak Moya? iya, jadi sempat ini sebenarnya Putus-putus. kedengaran nggak? Suaranya Mbak Moya? Iya, agak putus. Terus ya. Kayak gini kedengaran nggak? Dengar, dengar. Kedengaran sekarang. Kecil tapi suaranya Mbak. Kecil ya. Aku coba pakai headset dulu ya, sebentar. Iya. Sekarang kedengaran? Dengar, dengar. Oke. Emang kayaknya harus pakai headset. HP-nya udah mulai. Iya. Iya, jadi aku udah sempat searching sih. Jadi emang sebenarnya topik ini apa namanya emang lagi viral banget ya karena ospek kan juga baru selesai juga ya. Apa Mm-mm. namanya dilakuin kayak gitu. Terus emang sempat briefly check ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang bikin viral kayak gitu? Kekerasan macam apa yang ada di dalam ospek-ospek di tahun ini maupun tahun-tahun yang kemarin seperti itu. Jadi sih sebenarnya dibilang relevan atau enggak relevan buat aku sendiri apa namanya personal opinion aku ya perpeloncoan atau senioritas di ospek kan sebenarnya bullying ya dan sebenarnya bullying itu nggak pernah relevan sih ya buat aku gitu apalagi untuk kayak pembinaan karakter seperti itu gitu sih. Nah, Hmm. terkait tujuan ospek ini Mbak ya. Harusnya kan tujuan ospek itu Mm-mm. mendidik ya. Ada yang bilang Mm-mm. ospek itu ini masa transisi dari SMP ke SMA. Kalau ospek SMA itu ke kuliah. ya SMA ke kuliah gitu. Iya, iya. Nah, takutnya biar ospek ini biar adik-adiknya itu nggak manja gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu ya, maksudnya kayak ospek itu sebenarnya kalau misalnya kita kayak geser ke masa lalu dulu deh, sebenarnya ospek itu tuh kok bisa sih ada perpeloncoan misalkan di ospek, kok ada sih senioritasan gitu di ospek. Sebenarnya sejarahnya kayak gimana misalkan kayak gitu.
Kalau misalkan yang dari aku tahu sih kan, ospek itu emang udah dimulai dari zaman penjajahan ya, dan tahu sendiri kan budaya penjajah tuh seperti apa gitu kan. Pengen dihormati, pengen dijunjung tinggi, dan pada saat ospek pertama kali ada di Indonesia, yaitu waktu itu di Stovia. Stovia itu kayak pendidikan kedokteran gitu loh, yang dibuat oleh Belanda waktu itu di zaman penjajahan Indonesia waktu itu. Um, Nah, di situ tuh memang sudah ada gitu ospek dengan sistem senioritas atau perpeloncoan kayak gitu, dan memang kayak diwariskan turun temurun gitu ya, dari generasi ke generasi lain tanpa ada perubahan signifikan di sistem senioritasan itu, jadi selalu ada kayak gitu. Nah, sampai di tahun 2020 ini gitu, dan itu masih tetap ada juga kan ya, ya viralnya banyak banget kayak gitu kan. Dan kalau misalkan menurut Dikti sebenarnya ini cuma masalah term aja sih. Dia bilang ini sekarang tuh namanya PKKMB. Jadi kayak pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, sebenarnya dari kata-kata PKKMB sendiri itu kan udah kelihatan ya tujuannya tuh sebenarnya apa sih ospek itu diadain kayak gitu, ya kan? Nah, salah satunya benar, bukan common ya, apa sih namanya, asumsi membuat si mahasiswa baru terutama itu dia lebih bisa beradaptasi gitu kan dengan lingkungan perkuliahan atau kampusnya. Jadi kalau aku inget nih, yang aku inget bertahun-tahun lalu, udah lama ya ospek terakhirku tuh. Dan udah bertahun-tahun lalu, yang aku masih ingat sampai sekarang, ospek itu tuh yang sangat berguna yaitu pada saat penceritaan sistem KRS, di mana waktu itu SMA nggak ada kan, kayak itu apa sih KRS gitu kan. Terus yang masih berguna juga yang sampai sekarang aku ingat itu adalah kayak sistem konversi nilai, misalkan dari A, B, C gitu kan ke IPK. Yeah. Itu gimana sih cara ngitung, itu kayak berguna banget kan. Nah, memang sebenarnya tujuannya itu gitu, tujuan yang orang-orang tahu memang untuk biar maba itu beradaptasi dengan sistem perkuliahannya seperti apa, metodenya kuliah itu gimana gitu kan. Dan kalau misalkan jadwal kuliah tuh juga nggak tiap hari kayak SMA, bisa jadi kayak Senin kamu kuliah, Selasa enggak, misalkan seperti itu. Jadwal tugas seperti apa dan segala macamnya. Tapi sebenarnya nggak hanya itu aja sebenarnya tujuan ospek kan. Jadi kayak kalau yang aku baca-baca gitu kan dari Dikti, karena memang ospek ataupun pendidikan Indonesia kan yang pegang kan Dikti ya. Jadi Yeah. kalau misalkan dari Dikti itu pengennya ospek itu bukan hanya menjadikan mahasiswa baru atau mahasiswa lah ya secara general itu tuh berprestasi di lingkungan akademis seperti itu, tapi juga ada kayak pengen ya ada penanaman nilai gitu, penanaman karakter seperti itu kan, supaya selain mahasiswa ini nanti berprestasi gitu, dia akan bisa tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter-karakter kayak berintegritas, mandiri gitu kan, dapat dipercaya, dapat diandalkan dan sebagainya. Nah, oke, itu mungkin orang-orang juga bisa kayak maksudnya udah tahu iya, oke, penanaman karakter, dan ternyata ada lagi nih. Ternyata yang lebih penting lagi menurut aku ini penting karena kayak sekarang di era keterbukaan atau akses informasi yang sangat gampang seperti sekarang gitu, ada lagi nih kayak misalkan menyongsong revolusi industri gitu kan. Iya, Skill-skill apa iya. sih yang diperluin sama mahasiswa? Jadi kita nggak, kalau aku lihat itu tujuan ospek juga nggak hanya mempersiapkan mahasiswanya di perkuliahan aja, tapi juga untuk menumbuhkan skill-skill yang diperlukan setelah kuliahnya itu selesai, mereka harus jadi apa kayak gitu. Jadi kayak communication skill gitu, kayak problem solving. Terus habis itu misalkan yang paling penting tuh berpikir kritis kan. Itu yang jarang banget ada di SMA. SMA waktu aku dulu sih kayak itu nggak ada. Tapi kan SMA aku udah lama banget kan. Aku nggak tahu SMA zaman sekarang seperti apa. Tapi itu jadi penting gitu karena secara akses informasi juga udah bebas, terus habis itu juga secara pekerjaan gitu kan, apa namanya, semua orang dari orang luar bisa kerja di Indonesia, orang Indonesia juga bisa kerja di luar gitu, jadi kompetisinya juga udah lebih internasional sekarang, sehingga skill-skill itu juga dibutuhkan. Nah, sebenarnya tujuan ospek itu ditambah lagi ya, aku jadi inget plagiarism, ya kan, itu perlu Iya, dijelasin iya. gitu kan, itu kan penting banget kan, apa namanya, untuk mahasiswa gitu kan. Terus habis itu yang untuk apa sih namanya, untuk menanggulangi masalah lain misalkan kayak kekerasan seksual di kampus. Nah, itu juga mesti sebenarnya diajarin, bukan diajarin sih, diperkenalkan seperti itu ya. Diperkenalkan. Jadi ospek itu sebenarnya menjadi ajang prevensi sih. Jadi kayak
kegiatan untuk prevention sehingga ke depannya si mahasiswa itu tuh ya nggak hanya apa sih namanya berprestasi tapi juga ya santun gitu ya. Itu sebenarnya tujuan dari ospeknya sendiri kayak gitu. Nah, Hmm. dari prosedur ospek yang saat ini ya, menurut Hmm. Kemenristek Dikti, Hmm. ospek online Hmm. dan pembentukan karakter, penekanan dalam pembentukan karakter. Apakah memang pembentukan karakter itu bisa dibentuk dalam beberapa minggu ya, Mbak? Jadi dalam Hmm. beberapa minggu itu menurut saya apakah itu relevan untuk membentuk suatu karakter mahasiswa Hmm. Hmm. dalam ospek gitu? Iya, Menurut jadi saya butuh proses sebenarnya nggak? iya, apalagi karakter kan, apalagi Iya. karakter nggak bisa segampang itu gitu. Kalau pembentukan karakter sebenarnya udah dimulai dari anak-anak gitu. Kalau misalnya kita mau switch bentar dikit ke teori parenting misalkan kayak gitu, itu ya dari anak-anak dia udah mulai kognitifnya udah bisa berkembang gitu kan, udah tahu mana benar salah gitu ya kan, udah bisa punya reasoning yang bisa merelevansi antara satu apa sih namanya aktivitas, terus alasannya kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu, itu udah bisa dimasukkan gitu loh nilai-nilai ke dalam diri individu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang pembinaan apa sih karakter, apa sih namanya buat nge-shape atau membuat karakter atau membuat ya biar nggak cengeng, biar nggak manja, itu jadi pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat nih ya, kalau misalnya boleh cerita, kalau misalnya aku lihat sebenarnya kan perpeloncoan itu terjadi, maksudnya masih terjadi gitu. Padahal udah banyak gitu kan. Maksudnya nggak hanya tahun ini aja kan, banyak artikel-artikel yang bilang kayak perpeloncoan ini terjadi di sini mengakibatkan misalkan kayak ada yang meninggal, sampai ada yang meninggal kan sebenarnya ada dan ini kan nggak terjadi di tahun ini aja ya kan, terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Dan sebenarnya para pakar gitu juga udah ngomong kalau ya ini nggak bagus gitu, perpeloncoan juga nggak bagus, dan sebenarnya dari Dikti juga nggak memperbolehkan gitu ya, maksudnya dalam arti di panduannya itu udah bener-bener terstate ter apa sih namanya tertulis dengan jelas gitu kalau perpeloncoan itu tidak dibolehkan dan akan ada sanksi seperti itu ke uninya gitu kalau misalkan ada ketahuan terjadi adanya senioritas atau perpeloncoan seperti itu. Nah, tapi kok pertanyaan yang paling mendasar kan, tapi kok udah banyak pakar yang bilang ini jelek, misalkan, terus habis itu udah banyak korban gitu, kok masih sih, masih apa namanya terjadi sih gitu sampai sekarang gitu, apa yang salah misalkan kayak gitu. Kalau boleh cerita dikit sih, karena aku kan kerja aku kan sebenarnya agak menyimpang dari psikologi, aku ngerjain proyek kesehatan kan sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak hanya di ospek aja gitu, nggak hanya kegiatan di ospek aja, tapi juga kegiatan manapun di Indonesia ya, yang aku lihat gitu, yang menjadi lemahnya itu adalah di monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Jadi lemah banget gitu loh. Jadi kayak misalkan gini, oke lah kalau misalkan kita ngomongin topiknya ospek gitu ya, ospek monitoring dari pihak universitas. Nah itu jadi pertanyaan kan, apakah gimana gitu cara fakultas atau universitas memonitoring si ospek yang terjadi di lingkungannya itu. Nah itu nggak di breakdown, bahkan malah nggak jelas kayak gitu loh. Itu pertama dari segi monitoring. Terus misalkan dari segi evaluasi, misalkan ya evaluasinya itu uh, nggak optimal menurut aku. Jadi oke lah, kayak aku masih ingat dulu tuh pas waktu aku ospek, uh, setelah ospek selesai ada evaluasi gitu, evaluasi di mana panitianya kumpul sama mabanya gitu kan, kayak kita ngobrolin apa yang terjadi beberapa hari ini, gimana ada keluhan dan segala macam gitu kan. Oke, itu ada, tapi evaluasi seperti itu pertanyaannya optimal nggak gitu, karena menurut aku optimal atau enggaknya itu balik lagi apakah feedback yang hari ini atau tahun ini didapat itu di-incorporate ke tahun berikutnya, apakah dimasukin ke tahun berikutnya. Jadi pada saat misalkan 2021 nih kan ada ospek lagi nih ya kan, apakah feedback dari tahun 2020 itu dimasukin, oh dulu tuh di 2020 tuh ada yang kayak gini loh, gimana caranya apa sih namanya supaya kita mencegah yang seperti ini misalkan kayak gitu. Nah aku rasa sih nggak ada. Ini asumsiku berpijak dari proyek-proyek yang sebelumnya aku tangani ya. Jadi itu agak lemah di situ, gitu sih. Dan yang kedua, yang aku lihat kenapa perpeloncoan itu juga masih terjadi sebenarnya, itu ya karena
sadar gak sih kadang-kadang tuh orang-orang apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah kata lulus gitu, alumni dari ospek itu bilang kayak lo nggak afdol kalau misalkan lo nggak di marah-marahin senior, atau lo kayaknya nggak jadi bukan mahasiswa deh kalau lo tuh kayak mulus-mulus aja ospeknya, kayak lo Yeah. nggak ya kan. Ada yang kayak gitu, dan itu tuh dan itu tanpa sadar malah membuat si ospek ini dengan sistem perpeloncoan dan senioritas ini tuh tetap ada gitu loh. Karena ya juga tanda kutip demand dari masyarakatnya juga bilang itu lo nggak afdol mahasiswa kalau begitu doang kayak gitu ya kan. Nah itu tanpa sadar ya. Terus habis itu juga yang aku lihat memang kalau misalkan aku nggak tahu ya, kamu semester baru kan, jadi kayak ospek kemarin maksudnya masih inget lah ya dulu kayak gimana. Tapi kalau cerita kalau cerita pengalaman aku dulu, kalau misalkan perpeloncoan itu kayaknya atau senioritas gitu, kayaknya nggak semua senior tanda kutip berhak untuk melakukan itu nggak sih, ya kan? Jadi kayak ada divisi khususnya yang kayak tanda kutip berhak untuk marahin. Apa sih namanya tuh? Komdis ya, komisi disiplin. Apa ya namanya? Yang emang di kakak apa ya? Lupa. Divisi, iya ada divisi khusus, ada yang jadi angel, ada yang jadi kakak yang PK yang marah, yang gitu, yang marah-marah gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran aku nggak? Dengar jelas. Agak telat masuk. Oke, sip. Apa namanya? Aku takutnya delay soalnya. Iya, jadi kalau di aku dulu di UGM sekolahnya, itu aku dulu namanya Komdis kalau nggak salah, komisi disiplin. Jadi kayak pokoknya dia dengan anggotanya ini, berhak untuk marah-marah gitu. Ya. Nah, balik lagi sebenarnya balik lagi kita ngomongin relevan atau enggak apa sih perpeloncoan IPEK di zaman sekarang itu dibalikin lagi ke kayak sebenarnya tujuan dari Komdis itu apa sih? Karena kan sebenarnya kan senioritas itu kan sebenarnya metode aja gimana cara kamu membawakan ospek kan sebenarnya, dan sebenarnya untuk melakukan sesuatu atau aktivitas kan kita harus melihat tujuannya lagi sebenarnya buat apa gitu kan, tujuan garis besarnya kegiatan ospek ini diselenggarakan kan itu buat apa kayak gitu kan. Nah itu apa namanya, kalau aku lihat tugasnya dari divisi Komdis itu kan memang untuk tanda kutip mendisiplinkan mahasiswa-mahasiswa baru yang memang melanggar peraturan seperti itu gitu kan. Nah bentuk pemilihannya mereka memilih dengan misalkan marah-marah atau memaki-maki misalkan, atau malah ada sampai kekerasan sampai fisik ya. Nah itu juga dipertanyakan kan sebenarnya efektif nggak sih lo untuk apa namanya meraih tujuanmu untuk mendisiplinkan maba dengan cara marah-marah atau melakukan kekerasan fisik. Sebenarnya itu tujuanmu itu apakah untuk mendisiplinkan, atau yang kedua apakah itu hanya untuk memenuhi kepuasan pribadimu sebagai senioritas, jadi gue berhak untuk marah-marah, ya kan istilahnya. Nah itu pertanyaan jadinya kan. Tapi kalau misalkan balik lagi mengacu untuk mendisiplinkan gitu, ya akhirnya menjadi tidak relevan. Karena gini, sebenarnya punishment itu bisa untuk mencegah perilaku. Kalau dari teori psikologi ya, jadi kalau misalkan ngomongin balik lagi ke teori psikologi, punishment itu sebenarnya hukuman ya, bisa untuk mencegah perilaku. Cuman balik lagi ada kayak faktor-faktornya dulu nih yang harus dilihat kayak gitu. Jadi kayak nggak semua hukuman kamu bisa kasih terus kayak dengan harapan nanti dia disiplin, nggak bisa. Jadi harus dilihat dulu kamu hukumannya seperti apa dan dikasih ke orang yang bagaimana kayak gitu. Apakah anak-anak, apakah remaja, apakah apa kayak gitu kan. Untuk menentukan taraf keefektivitasannya si perilaku hukuman itu membentuk perilaku kayak gitu. Nah, balik lagi akhirannya yang dipilih metodenya adalah marah-marah, kekerasan fisik, kekerasan verbal untuk mahasiswa baru yang which is itu targetnya remaja ya, yang which is nggak usah ngomongin remaja deh, kadang-kadang kalau misalkan anak-anak aja sekarang kalau misalkan dimarahin sama orang tuanya tapi nggak dikasih tahu penyebab kamu marah-marah kayak gitu, ya itu juga nggak bisa nge-shape perilaku gitu. Misalkan ya kita kasih contoh anak kecil baru pulang main, dia balik ke rumah, terus habis itu di rumahnya itu ada bude pak D-nya misalkan datang berkunjung, terus dia nyelonong aja
lewat aja nggak kasih salam misalkan gitu kan. Terus orang tuanya marah gitu, kamu nggak sopan lala kayak gitu kan. Tapi dia nggak ngasih tahu dengan jelas bahwa dek, coba deh dek bayangin kalau misalkan adek lagi di rumah orang, terus misalkan ada orang lewat terus kayak nyapa hai gitu kan, kamu seneng nggak kayak gitu loh. Jadi kayak dia akhirnya bisa mengerti, diajarin untuk ngerti gitu loh alasannya kenapa kamu harus menyapa orang misalkan kayak gitu. Anak kecil aja kalau misalkan nggak dikasih alasan, cuma dikasih hukuman marah-marah ataupun hukuman nggak boleh keluar kamar misalkan gitu, itu dia malah bingung dan malah mungkin apa sih namanya, perilakunya akan berulang lagi gitu loh. Dia akan tetap ngelakuin lagi karena alasannya nggak jelas. Apalagi remaja kan, yang reasoningnya lebih kuat kayak gitu. Yang mana kalau yang aku lihat menjadi tidak relevan karena balik lagi, hukuman bukan hanya hukuman sih, tapi kayak penyebab kenapa maba itu dikasih hukuman itu menurut aku nggak masuk akal. Bukan ya nggak masuk akal karena nggak ada relevansi sama sebenarnya tujuan ospeknya apa. Misalkan kayak yang aku lihat ya, yang aku baca misalkan di yang pernah viral itu di daerah mana gitu, dia dihukum karena gagal mencari coklat dengan brand lokal tertentu. Ada, aku pernah baca. Iya. Aku nggak tahu itu uni mana. Kalau ada yang dengar itu kampusmu, mohon maaf ya. Jadi contoh. Tapi itu yang salah satu yang aku baca. Tapi akhirnya menjadi tidak relevan dengan tujuan dari ospek gitu kan. Nah, tujuan ospek tadi apa sih yang 3 tadi itu kan? Untuk bisa mahasiswa beradaptasi, bisa penanaman nilai-nilai. Halo? Oke, sorry. Penanaman nilai-nilai. Iya. Sama satu lagi itu tuh supaya belajar kayak skill-skill yang diperlukan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya dengan kamu dihukum karena kamu nggak bisa nyari coklat, itu hubungan dengan kamu bisa beradaptasi sama kuliah itu apa? Itu pertanyaannya sih sebenarnya. Itu jadi nggak relevan kan istilahnya. Dan pada saat misalkan remaja gitu tahu kalau misalkan ini gue dihukum emang panitianya aja nyari-nyari alasan biar aku dihukum gitu. Panitianya aja nyari-nyari alasan supaya bisa marah-marah kayak gitu. Nah, pertanyaannya balik lagi kan, apakah itu bisa membuat orang disiplin gitu? Apakah itu bisa membuat orang nggak cengeng misalkan kayak gitu? Malah bisa sebaliknya, karena kan kalau bullying kan nggak ada, maksudnya dampaknya nggak ada yang positif ya kalau bullying itu kan, karena bullying itu kan pengalaman tidak menyenangkan kan sebenarnya yang dia rasain kayak gitu. Nah, itu pasti sadar nggak sadar berdampak pasti negatif kayak gitu. Dan dampaknya negatif ke orang, ke individu yang berbeda juga pasti beda kayak gitu loh. Jadi emang nggak bisa dipukul rata. Misalkan bisa aja nih kelihatannya misalkan kayak dihukum, terus habis itu si komdisnya bilang, alah lo kayak gitu aja nggak becus. Maaf ya, aku pakai kata-kata agak-agak kasar. Maksudnya aku mau niru komdis gitu. Santai aja Mbak, santai. Iya, aku mau niru komdis. Lo nggak becus, misalkan seperti itu ya. Nggak becus lo kayak gini aja nggak bisa. Ngerjain tugas kayak gini aja nggak bisa. Nyelesain kayak gini aja nggak bisa. Alah lo semester maba belagu gitu kan, lo nggak bakalan tahan kalau kuliah kayak gini, lo pasti semester 1 udah drop out misalkan kayak gitu. Itu kan udah nggak, karena itu tapi itu verbal yang menurut aku, kalau misalkan aku lihat itu secara di sosmed ataupun di internet itu tuh masih tanda kutip ya, nggak ada apa-apanya gitu. Karena yang aku baca di artikel-artikel tuh sampai kayak hukumannya minum air yang udah diludahi sama para seniornya, itu kayak disgusting kan. Itu ada, cari nanti. Itu ada. Itu keterlaluan. Jadi kayak misalkan nggak usah sampai yang traumatis kayak gitu, tapi kayak misalkan tadi itu kan kalau orang-orang bilang cuman kayak cuman ucapan gitu doang gitu loh. Itu cuman kayak gitu doang kok nggak strong banget sih misalkan kayak gitu. Ya nggak bisa disamain individu satu dengan individu lain misalkan. Karena kenapa? Karena kayak ya misalkan ya kamu hidup di keluarga yang memang mungkin baik ya, dalam arti nggak pernah melabeli dirimu dengan macam-macam gitu. Jadi kayak kamu nggak pernah sampai dibilang alah kamu anak kurang ajar, nggak tahu diri dan segala macam. Tapi bagi anak-anak yang emang kurang beruntung gitu kan keluarga kan dinamikanya beda-beda ya. Tapi ada anak-anak yang memang
sering dilabeli oleh orang tuanya, misalkan kayak gitu. Pada saat misalkan dia mendengar dari seniornya, lah lo nggak becus, lo kayaknya nggak bakalan tahan, semester pertama lo bakalan drop out gitu, ya dia bisa aja menginternalisasi gitu kan, dia bisa aja menginternalisasi di mana, oh iya ya, aku tuh sering dengar ini dari ibu bapakku yang deket sama aku aja yang tinggal satu rumah ngomong kayak gini, si senior ini yang which is dia stranger gitu kan, dia apa sih namanya, nggak siapa gitu loh dia, tapi dia kok bisa ngomong kayak gitu, berarti aku beneran kayak gitu, berarti aku bisa-bisa memang nggak apa sih namanya, nggak mampu bertahan gitu loh di kuliah apa sih namanya, kuliah semester 1 aku bakal drop out kayak gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi memang dampaknya akhirnya bukannya buat disiplin, tapi malah membuat generasi penerus Indonesia itu self confidence-nya jadi kurang kan. Bisa jadi seperti itu. Atau jadi pasti kan kalau misalkan dampak itu kan ada yang apa sih namanya, ke arah yang abnormal, yang ke kanan, yang positif, bukan positif sih, tapi ini kan karena emang topiknya bullying ya. Jadi ada yang abnormal ke kanan dan ada abnormal ke kiri. Kalau misalnya abnormal ke kiri yang aku bilang, jadi self confidence-nya jadi rendah. Kalau misalnya abnormal ke kanan itu lebih ke kayak yang nanti yang sebelumnya dibully gitu, dia akan jadi pembuli gitu. Oh iya. Karena rentan banget. Banyak banget riset yang bilang bahwa kalau kamu dibully gitu, ada kemungkinan orang yang menerima bullying itu ya akan menjadi pembuli gitu loh istilahnya di masa depan. Kayak gitu sih. Berarti dari zaman dahulu sosial di masyarakat ini membentuk culture Mbak ya. Culture di mana kalau ospek harus marah-marah itu legal dan itu emang kayak jadi budaya di saya rasa di Indonesia ya Mbak. Kayak jadi budaya, ayo deh apa itu syarat-syarat ospeknya yang kadang nggak masuk akal, suruh minum ini wajib atau kayak gimana apa ya, kamu manja jadi kayak Iya, gak masuk iya, akal gitu, jadi kayak budaya di iya, beberapa kampus-kampus. iya. Tapi kalau di era sekarang Mbak ya, em, mungkin agak sedikit berubah di beberapa kampus. Nah, ideal ideal ospek itu, model yang ideal tuh gimana sih Mbak, ospek yang ideal Oke. Okay. yang Iya, bener-bener membentuk karakter di mahasiswa. sebelumnya aku lepas headset soalnya kayak baterainya low. Tadi Oke, oke. baterai kan ya. Ya, nggak dengar suaranya Mbak, agak Enggak kedengeran. kecil, agak kecil kecil kecil. Oh ya, nggak apa-apa, masih dengar kok. Oke, aku kencengin suara aja ya, soalnya kayak aku teriak aja. Nggak apa-apa, santai aja. Soalnya harus di CS gitu, aku nggak tahu. Padahal 80%, makanya aku aneh. Apa dia tahu-tahu lowbat. Kalau misalnya budaya, kita tuh harus lihat kan sebenarnya itu dimulai dari zaman kapan. Kenapa aku ngomongin awal tuh sejak itu kapan sih sebenarnya mulai, ya kan? Dimulainya pada saat kolonial Belanda kan, yang dimana dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Lah, Belanda itu perlakuan bumi seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dari budaya kolonial Belanda itu ya pada saat budaya gitu. Agak kecil Mbak suaranya Mbak, hilang. Maaf. Hilang. Iya. Oke. Bentar, aku akan mencoba pakai lagi. Wait. Mati ya. Aku tuh takut terus mati gitu dia Instagramnya. Maaf ya Mbak. Nah, nggak apa-apa. Iya, jadi balik lagi, budaya itu terbentuk ya karena pada saat ospek itu apa namanya ada gitu atau diselenggarakan itu pada saat zaman kolonial Belanda gitu kan, yang which is waktu itu budayanya ya penjajahan Belanda gimana sih kan, mereka pengennya mereka tuh memperlakukan pribumi itu seperti apa. Nah kayak gitu, jadi pada saat ospek itu dimulai zaman kolonial Belanda ya, jadi mau nggak mau budaya yang ada saat itu melekat di situ kayak gitu. Nah balik lagi ke tadi pertanyaan kamu tentang
apa idealnya ya, ospek itu idealnya seperti apa sih kayak gitu kan. Nah, balik lagi sih, ospek itu ya idealnya mencapai tujuan yang diinginkan, ya nggak sih, maksudnya kayak tujuan yang diinginkan itu apa gitu. Tujuan yang diinginkan dia pengen anak-anaknya bisa beradaptasi, mabanya itu bisa beradaptasi, pengen apa namanya, mabanya itu punya skill-skill komunikasi yang memang bisa untuk meningkatkan kompetensinya kayak gitu kan. Ya dari situ aja gitu. Jadi setiap aspek ataupun setiap kurikulumnya itu nanti dia balik lagi mengacu kepada tujuan. Apakah dengan metode seperti ini, misalkan metode seminar yang cuma satu arah, apakah bisa, misalkan kayak gitu. Jadi kan sebenarnya banyak yang bisa dikritisi kan terkait metode ospek kayak gitu. Nah itu balik lagi tergantung tujuannya seperti apa dan pemilihannya seperti apa. Buat aku pribadi sih, ospek dibilang untuk pembinaan karakter gitu, aku agak kurang apa ya, kurang serak gitu dengan tujuan itu gitu sebenarnya, karena balik lagi pembentukan karakter itu nggak bisa dalam berapa hari kan sebenarnya. Yang bisa kamu lakukan dalam berapa hari itu adalah untuk memberikan pengetahuan, bahkan skill aja itu nggak bisa kamu, perilaku itu kamu nggak bisa bentuk dalam waktu cuma beberapa hari. Itu perilaku loh, apalagi ini karakter kan, kita udah ngomongin yang sesuatu yang udah sifatnya menetap gitu, karakter itu nggak bisa dalam beberapa hari aja kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk ospek yang ideal, iya baiknya sih memang mengoptimalkan apa yang memang bisa disampaikan untuk meraih tujuan. Misalkan kayak ya udah gitu, banyak-banyakin diskusi tentang plagiarisme gitu kan, banyak-banyakin diskusi tentang bagaimana sih caranya mendevelop berpikir kritis atau mengenalkan orang dengan pikiran kritis kayak gitu sih menurut aku ospek yang ideal. Ini oke, agak-agak gelap gitu ya. Enggak, tapi masih jelas kok Mbak. Masih Masih jelas jelas. ya? Oke, sip. Ya gitu sih dari aku. Oh baik Mbak. Jadi untuk saya rasa di ospek itu Mm-mm. selalu ada evaluasi ya Mbak ya. Nah, Mm-mm. evaluasi itu tetap di setiap tahunnya itu tetap selalu ada sesi-sesi seperti itu dan Mm-mm. menjadi merekat apa ya, kayak culture komdis itu selalu ada. Mm-mm. Em, apakah bentar. Jadi apakah di ospek itu kalau di setiap universitas itu Mm-mm. harusnya kan memberikan banyak-banyaknya info mengenai apa itu, bagaimana cara meng-apply mendapatkan beasiswa, cara Mm-mm. hmm, Benar. Mm-mm. cara-cara untuk pengembangan diri, em, soft soft skill dari mahasiswa, memperbaiki soft skill dari mahasiswa itu sendiri. Benar. Iya, benar. Makanya jadi kalau misalkan ya itu tadi yang aku bilang, kalau mau dibikin yang ideal, ospek ideal tuh kayak apa, ya optimalkan di pengenalan-pengenalan apa sih namanya, terkait dengan lingkungan kampus yang baru ini gitu kan, KRS-nya mungkin, terus gimana sistem perkuliahannya, dan juga ya diperkenalkan dengan plagiarisme gitu kan. Kadang-kadang aku nggak tahu ya kalau SMA sekarang, SMA aku dulu yang udah lama banget, yang udah lama banget itu tuh aku nggak pernah diajarkan plagiarisme. Soalnya apa sih plagiarisme itu aku nggak tahu, aku taunya tuh pas di uni semester berapa gitu. Jadi aku seingatku aku kayaknya nggak ada tuh plagiarisme tuh apa gitu di ospek tuh nggak ada. Dan baiknya itu tuh ada gitu, dikenalin plagiat itu apa sih gitu. Dan misalkan ngomongin soal yang banyak terjadi deh, fenomena-fenomena yang terjadi di kampus, nah itu isu-isu itu yang mesti apa sih namanya, dimasukkan ke dalam kurikulum ospek kayak gitu. Jadi sebenarnya sayang kan sebenarnya kalau misalkan waktunya itu hanya untuk pelonco, nyenengin senior gitu kan, itu cuma gara-gara hal sesuatu yang penyebabnya nggak relevan dengan perkuliahan, nggak substantif gitu loh. Karena dia nggak substantif, abis itu juga dihukumnya juga aneh-aneh, maunya itu mempermalukan kan sebenarnya. Jadi itu malah nggak dapet gitu sebenarnya apa yang mau diambil, apa yang mau dituju gitu. Jadi itu juga jadi pertanyaan dan jadi PR besar banget bagi dunia pendidikan di Indonesia kayak gitu sih. Baik Mbak. Ini barangkali ada pertanyaan dari Mm-mm. biasanya
juga ada bias terhadap penanaman respek sopan santun ke senior ditekankan di ospek. Nah, ya ini. Bener. Iya karena budaya itu ya, karena budaya Mm-mm. ospeknya sendiri itu adalah perpeloncoan itu adalah ya lo harus hormatin senior kayak gitu kan. Yang which is akhirnya kan akan jadi kayak devil cycle ya. Maksudnya kayak ya pada saat mabanya suffering sekarang atau menderita sekarang, dia dendam kan, balas dendam kan Mm. di tahun berikutnya gitu. Gue udah jadi senior nih, Ah, lihat iya, aja iya, juga kayak gitu. kayak gitu. Iya, jadi dampaknya akhirnya jadi panjang gitu loh secara sosial di Indonesia gitu. Generasi penerus kita ternyata bully, apa sih namanya, orang-orang pembuli gitu. Itu kan nggak banget ya, maksudnya kayak mau Iya. jadi Mau jadi iya, apa? mau jadi apa? Iya bener, kayak gitu. Ya, jadi kayak aku dulu dibully, adikku enak banget, cuma suruh duduk-duduk doang, dengerin seminar gitu. Ya juga bener ya. Jadi mental balas dendamnya tuh ada, Mbak ya. Itu udah banyak studi sih. Tapi kalau pernah mendengar bakal bully ke depannya. Gak denger, gak denger, Mbak. Iya, soalnya Maaf, aku ngecas lagi. Kan enggak? agak tadi loading. Oh, oke. Okay. Kedengeran sekarang? Sekarang denger, Kedengeran. tapi agak kecil. Denger. Ya, jadi memang apa? Kan soalnya aku mesti kasih ya daripada jadi nggak apa-apa ya, aku nggak apa-apa ya. Jadi aku deketin ke mic-nya aja. Jadi ya memang apa namanya? Ya balik lagi sih metode apa namanya? Metode gitu aja. Bang, ya kalau misalnya terus menerus jadi kayak devil itu kan juga masalah dan bully kan jadi bisa mana gitu loh dampak-dampaknya kayak gitu. Nggak hanya ya hanya jadi pembuli tapi juga apa sih namanya orang-orang yang minderan juga jadi banyak gitu loh di Indonesia. Ya kan takut salah karena kan kalau senioritas itu kan kalau misalnya salah kan langsung dibentak ya. Ya nggak sih? Sebenarnya Iya. yang menghalangi orang untuk berpikir kritis gitu, maksudnya bukan berpikir kritis sih, tapi kayak menghalangi orang untuk lebih pede bilang enggak gitu. Tapi menurut saya Iya. begini kan, untuk mendiskusi atau memutuskan ide-ide, nah itu tuh sebenarnya menjadi penghambat karena kenapa? Karena ada kayak semacam apa sih namanya peristiwa atau kejadian yang dulu dia tahu, oh di ospek gue apa sih namanya mencetuskan ide terus nggak disukain mungkin ya, jadi nggak objektif juga kan kadang-kadang senior yang nggak suka misalkan iya tetap aja misalkan misalkan kayak gitu ya kan suka senior kan. Nah itu tuh akhirnya jadi menghambat dianya untuk berani menyuarakan pendapat. Nah itu menjadi kayak kita malah gagal di situ gitu loh ya nggak sih, untuk menciptakan satu Iya. kompetensi baru. Ini ada pertanyaan dari kakak-kakaknya, gimana sih cara memutus rantai balas dendam kayak gitu? Cara Iya, memutus rantai. Iya, biasanya tuh aku mau deh tahun depan jadi panitia PKKMB, enak marah-marahin adik tingkat, aku dulu juga digituin. Nah, gitu Kak, biasanya ada sisi-sisi mental kayak gitu. Cara menghadapi bullying dari kakak-kakak itu juga gimana dari sisi korban? hmm, Apakah harus ya kita harus menjadi jadi mental yang stronger dulu? ya aku lagi ya nggak apa-apa kan nggak ngeliat mukaku. Hmm. Apa namanya, iya jadi ada dua pertanyaan tadi ya. Pertama gimana sih caranya memutus rantai bullying gitu kan tadi pertanyaannya. Memutus rantainya dengan jadi pembuli. tapi tapi susah Iya, kan, iya. bullying itu tidak hanya ospek kan tapi tempat kerja juga ada bullying. Aku pernah Iya. waktu pas apa namanya misalkan jadi apa namanya bullying misalkan waktu lagi kuliah sama senior misalkan kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada di mana-mana nggak di ospek aja gitu. Sebenarnya balik lagi kalau misalkan untuk apa sih namanya kita terus rantai bullying ya dengan dari bully. Nah bagaimana caranya kita bully kan balik lagi ya karakter
kan. Nah, penanaman karakter di mana? Di keluarga. Nah, kan keluarganya yang harus dikuatin gitu nggak sih? Runtutan logikanya kayak gitu. Jadi dari keluarga harus Mbak, dikuatin. maaf agak nggak jelas Mbak. Boleh agak nggak jelas. Kedengeran nggak sih? Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Agak, iya agak kurang-kurang jelas. Aku coba pakai headset lagi ya. Mudah-mudahan dia udah terisi banyak sebentar. Maaf ya Mbak. Ya, jadi balik lagi ke bagaimana sih caranya bisa memutus apa namanya rantai bullying yang nggak jadi pembuli kan seperti itu. Nah, bagaimana sih biar nggak jadi pembuli misalkan kayak gitu kan? Ya berarti balik lagi penanaman bullying kan sebenarnya juga udah menjadi apa sih namanya figur yang negatif ya, yang sebenarnya nggak akan apa sih namanya tercipta atau nggak akan ada gitu sifat-sifat itu kalau misalkan dari pola pengasuhannya itu benar keluarganya bisa memberikan apa namanya pembelajaran gitu. Jadi balik lagi ke penanaman karakter itu sendiri yang which is itu dimulai dari keluarga. Nah itu penting banget makanya kan jadi nah penting banget supaya orang-orang keluarga-keluarga gitu yang punya anak dan segala macam itu paham gitu pola pengasuhannya seperti apa, bagaimana sih caranya menciptakan anak-anak dengan generasi yang memang gak hanya pintar karena kan Indonesia tuh kayaknya pinter aja kan, maksudnya ngelihatnya tuh kalistung gitu kan. Apa sih? Aku pernah denger tuh dulu di apa suatu TK loh ya, TK kawasan Jakarta gitu, TK elit gitu. Dia tuh menerima mahasiswa jadi menerima siswa gitu yang dia memberikan garansi akan diterima di SD favorit karena dia akan mengajarkan kalistung sejak dini gitu. Yang which is sebenarnya kalau secara teori psikologi pada saat kamu masih TK gitu nggak kalistung, itu malah kayak penanaman nilai-nilaimu atau nilai-nilai moral itu yang lebih banyak gitu kan. Anak-anak itu kan banyak curious kan, dia akan bersosialisasi, dia akan banyak hal, dia akan kepo banyak hal gitu loh istilahnya. Nah dari situ sebenarnya penanaman nilai bisa dilakukan, nah kayak gitu. Nah tapi ya balik lagi kan budaya di Indonesia itu kan sebenarnya lebih ke kalistung kayak gitu. Dan fenomenanya karena aku kerjanya juga di sektor kesehatan kan, dan kemarin tuh proyek terakhir itu tentang pernikahan dini gitu di wilayah Lombok. Itu banyak banget kan, kita masih mungkin kalau di kota-kota nggak terlalu kedengeran ya isu-isu pernikahan dini, tapi di Lombok misalkan kayak gitu, waktu itu aku pernah punya project di sana, itu tuh sangat banyak gitu loh orang yang menikah dini gitu. Jadi alasan mereka menikah adalah karena nggak mau buat PR. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak karena kan buat PR susah. Apa ya namanya? Nggak apa sih namanya? Nggak hanya alasan pernikahan dini di Lombok tuh sebenarnya nggak hanya karena itu gitu, tapi karena memang ada budaya lain. Jadi budaya Lombok tuh ada yang namanya merarik kan. Jadi memang ada budaya yang memperbolehkan bukan memperbolehkan, membuat akses untuk kamu menikah dini itu bisa gitu loh. Ada namanya budaya merarik. Nah itu mungkin bisa ngomong di episode terpisah kali itu karena panjang banget gitu dan keluar konteks jadinya, keluar konteks jadi. Tapi akhirannya apa sih yang kamu harapkan dari ibu-ibu yang punya anak tapi ibu-ibu tuh masih muda atau bapak-bapak juga masih muda, karena kan pola pengasuhan gak hanya ibu doang ya, tapi kan bapaknya juga kan, kehadiran bapak atau pengasuhan dari bapak itu sangat diperlukan juga. Nah itu gitu. Jadi dari situ aja kita banyak, jadi kayak apa ya, itu kayak isu-isu bullying, isu-isu kayak penanaman nilai dan segala macam itu tuh kayak berentet gitu loh, menjadi suatu isu yang lebih besar gitu kan, yang kompleks gitu. Ya itu sih sebenarnya. Nah itu udah kejawab kali ya yang memutus mata rantai sama bagaimana caranya supaya apa tadi terakhir itu bagaimana caranya nggak jadi korban bullying atau apa tadi? Gimana cara menghadapi bullying dari sisi korban? Gimana caranya menghadapi bullying dari sisi korban? Balik lagi, ya mentalmu sih sebenarnya, which is balik lagi ke didiknya di keluarga gitu kan. Tapi secara mental memang kalau misalkan orang-orang yang sudah merasa secure dengan dirinya sendiri, secure tuh kayak merasa aman dengan dirinya sendiri, dia tahu kalau dia dicintai, dia tahu kalau dia diterima apa adanya oleh keluarga dan teman-teman yang terdekatnya dia gitu, dia nggak akan jadi kecil gitu kemungkinannya dia akan jadi pembuli gitu, ataupun dia terperosok lebih dalam, self confidence-nya merosot gitu, itu akan apa ya namanya, akan jarang gitu loh, karena faktor protektif dari keluarganya atau dari dirinya sendiri itu lebih besar kayak gitu.
Dia tahu bahwa ya aku cuma satu orang doang kok yang jelek-jelekin aku, padahal ibu aku ya ternyata aku berprestasi. Ibu aku nggak masalah, maksudnya aku nggak pernah sampai mengecewakan ibu aku gitu kan istilahnya. Aku, teman-temanku juga baik-baik gitu, jadi kayak ya omongan satu orang nggak akan membuat dia langsung merosot gitu aja. Tapi pada saat ya balik lagi kan, pada saat keluarganya sendiri itu mungkin melabeli dia dengan kayak ya anak nggak mau nurut, anak nggak mau belajar, anak nggak mau apa, kamu nggak bakal sukses misalkan kayak gitu, itu akan bisa diinternalisir kayak gitu sih. Ini Itu Kak, nikah muda karena nggak mau kerjain tugas. itu ada. Jadi itu lucu banget. Itu aku juga pertamanya aku shock banget. Iya, aku shock banget. Jadi itu ada fenomena itu di mana karena itu bagus sih kalau misalkan kita mau ngupas dari sisi budayanya Lombok yang ada merarik gitu kan. Itu jadi perdebatan banget budaya itu gitu kan. Tapi ada budaya, jadi pada saat kamu tanda kutip menculik anak perempuan dan kamu nggak mulangin anak perempuan itu ke rumah gitu satu malam, jadi satu malam di luar gitu, itu kamu harus nikah gitu loh sama dia. Nah itu ada budaya yang seperti itu. Nah itu tuh jadi cara buat anak-anak muda sekarang supaya untuk biar nikah gitu, biar nikah muda. Karena kenapa? Karena kayak ya salah satunya aku denger gitu, pacaran kan kalau anak remaja kan kadang-kadang kan kayak ya maksudnya aku tidak bisa hidup tanpa pacarku gitu kan. Terus sementara PR yang semakin susah itu kan menyebalkan kan. bikin pusing. Itu akhirnya terkatakan itu terkatakan gitu kayak ya daripada ngerjain tugas sekolah susah gitu kan. Dari itu terkatakan kayak gitu. Kacau. Gitu sih. Ini Kak, aku juga pernah sih ya ada pengalaman. Jadi nggak tahu, ada temen dibullying, tapi bukan dibullying, maksudnya ada senioritasan, tapi di sisi lain tuh teman sendiri tuh malah menjudge, alah manja nih anak gini aja nangis. Nah gitu, aku juga nggak habis pikir. Nah, apakah people yang seperti itu apa ya? Dia yang memang mentalnya udah stronger atau memang mental membuli? Jadi lihat kondisi teman dibullying tuh bukan malah yang bagaimana, tapi malah aduh ini anak cengeng nih, manja nih SMA nih. Gitu. Aku cuma herannya dia, kamu tuh emang mental stronger atau memang mental membuli juga gitu. Jadi dia juga ikut dibentak tapi nggak menangis. Tapi dia ikut, nah ada temannya menangis. Mungkin karena karakter orang masing-masing ya, karena mungkin karakter yang dibentak ini terlalu lembut atau bagaimana, dia nah nih anak tersebut menangis. Itu sih. Aku nggak pakai headset ya, maaf. Harus nge-charge. Dan ini kedengaran. Iya, jadi kalau balik lagi sih sama lah, kayak pasti ada sesuatu tuh nggak mungkin persen orang setuju kan, ya nggak sih? Kayak misalkan corona aja sekarang ada yang merasa bahwa corona ada yang skeptis kan, corona tuh nggak ada, ya nggak sih? Orang-orang tuh pada nggak percaya corona, apalagi bullying gitu loh. Bullying itu kadang-kadang ya balik lagi karena beda orang pasti punya beda persepsi antara kekerasan itu seperti apa, dia beda gitu loh, ya nggak sih? Kalau kayak kekerasan menurut A mungkin akan berbeda dengan kekerasan menurut B. Mungkin kalau bentakan Dek, sabuknya Dek mana gitu, untuk yang A itu biasa aja gitu kan. Untuk yang B mungkin dia punya pengalaman trauma dengan nada tinggi gitu, misalnya ayahnya dulu pernah sebelum misalkan keluarganya divorce gitu kan, ayahnya pergi dengan ayahnya pergi dari rumah setelah meneriakkan nada tinggi misalkan kayak gitu, itu bisa menjadi pengalaman traumatis buat dia pada saat denger Dek sabuknya mana Dek kayak gitu kan, padahal cuma ditanya dia jadi meltdown gitu, dia jadi nangis gitu. Nah itu kan beda kan istilahnya, beda-beda pengalaman, beda definisi kekerasan itu seperti apa gitu, dan kita nggak bisa kan
bullying itu sendiri atau kekerasan verbal ataupun fisik itu sendiri di masing-masing orang pasti beda-beda awareness-nya. Jadi ya pasti ya pasti ini banget, pasti ada yang pasti ada yang bilang kayak ala lu gini aja cengeng, ala lu gini aja ini gitu. Cuman ya kita harus mengakui juga bahwa pengalamanmu beda dengan pengalamanku kayak gitu. Definisi kekerasan aku pasti beda dengan kekerasan menurutku. Jadi emang kita harus mengaccept kalau manusia itu memang berbeda kayak gitu loh. Itu sih. Iya. Ini juga ada dari Kak Dini. Kadang beberapa alumni itu tingkat akhir tuh bangga-banggakan saat sedang. Jadi dulu dia tuh ospeknya serem banget. Jadi kayak ajang keren-kerenan gitu, Kak. Hmm, hmm, iya. Ospek saya dulu dibentak-bentak, malah seniornya ngajak maba ngetawain fakultas sebelah. Iya, 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 iya. 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 Jadi ya balik lagi kenapa sistem perpeloncoan atau senioritasan itu masih ada sampai sekarang, mungkin secara nggak langsung itu peran maba atau mahasiswa alumni ospek yang pernah dimarah-marahin gitu kan, yang bilang kalau lo nggak afdol kalau misalkan jadi mahasiswa nggak pakai gitu. Jadi itu sebenarnya Ajang menjadi keren-kerenan. menjadi kenapa salah satu penyebab kenapa bisa jadi ini prioritas itu masih ada gitu loh di dalam ospek kayak gitu. Ada lagi nggak? Baca komentar dulu, Kak. Oke. Maba tawain. Jadi singkatnya ospek yang saat ini berlangsung di dunia kampus masih belum ideal. Dan beberapa dari kultur sosialnya sendiri seperti orang tua kadang juga kayak terima-terima aja. Ya udah, jalanin aja. Itu emang apa itu syaratnya. Jadi kayak orang tua juga melegitimasi anaknya Ya, diperpelonco. Ya benar. sebenarnya kadang ya ada yang protes, tapi mau gimana lagi gitu. Emang prosedur aturannya gitu, kayak terima-terima aja. Terus suruh bawa apa yang kurang masuk akal, kadang juga ya udah bawa aja, disediakan. Nah, itu saya juga kadang gimana ya? Apalagi kalau si um, dari monitoring dari kampus kurang kurang kritis dan dari mahasiswanya saat eval itu kurang tidak ada tidak ada apa ya? Tidak ada omongan untuk evaluasi yang benar, kultur untuk perpeloncoan dan senioritas akan hal itu kedepannya juga akan sama gitu ya, Kak. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ya kalau orang tua yang melegitimasi gitu-gitu ya balik lagi karena memang kekerasan, definisi kekerasan sama pengalaman mereka akan kekerasan kan beda-beda, tiap orang pasti beda-beda kan. Balik lagi sih menurut aku yang harus menjadi benar-benar merhatiin ini gitu. Maksudnya yang menjadi apa sih namanya pihak yang benar-benar meluruskan ini gitu. Menurut aku itu sistem pendidikannya yaitu kayak universitas dan Dikti misalkan kayak gitu yang memang menaungi pendidikan Indonesia kayak gitu kan. Yang harus memastikan bahwa universitas-universitas yang ada di Indonesia itu ya dia apa namanya mematuhi apa sih namanya guideline gitu. Aturannya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini kan karena kan pendidikan ya gitu kan dan pendidikan kan di Indonesia ada yang menaungi jadi sebenarnya harusnya menjadi perhatian bagi pihak-pihak itu gitu loh. Makanya sebenarnya kalau misalkan kayak gimana nih intervensinya apa yang harus dilakuin gitu aku lebih memilih untuk ya orang tua bisa gitu kan cuman memang yang menjadi prioritas adalah sistem pendidikan Indonesia sendiri kayak gitu karena ya balik lagi ini pendidikan ini sistemmu gitu kan ini sistemmu kalau buat sistem cuma buat aja semua orang juga bisa gitu kan tapi gimana sih caranya kamu kamu memastikan bahwa sistem yang kamu buat itu ya mencapai tujuannya ditaati gitu loh nah itu gimana gitu jadi menurut aku balik lagi itu sistem pendidikan yang memang harus tanda kutip di
evaluasi gitu kan. Untuk dari orang tua, misalkan keluarga dan segala macam, itu ya balik lagi lebih kepada mengedukasi diri sendiri sih sebenarnya, self investment terhadap parenting tuh seperti apa yang baik gitu kan. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anak yang baik misalkan kayak gitu. Itu kan pasti beda-beda ya. Untuk tahapan anak berkomunikasi beda, untuk tahapan remaja berkomunikasi beda kayak gitu kan. Jadi ya balik lagi sih, emang harus banyak, maksudnya bareng-bareng gitu loh. Perubahan tuh harus bareng-bareng kayak gitu, nggak hanya pendidikannya doang, tapi juga orang tua, tapi juga menurut aku prioritas banget itu pendidikan, sistem pendidikannya melalui pengawasan dan evaluasi itu sih sebenarnya. Gitu. Nah, ini sudah di penghujung acara, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas Aku sharing-sharingnya maaf diskusi malam ya, ini. teman-teman Iya. semua, maaf loh kalau misalkan tadi nggak kedengeran, sinyalnya jelek. Terus kayak aku ngerasain sih layar aku tuh agak-agak hitam gitu, nggak seterang tadi. Aku juga nggak tahu kenapa. Tadi juga aku udah apa sih namanya, charging udah banyak gitu kan. Terus tahu-tahu dia lowbat sendiri. Jadi memang kesalahan dari aku gitu kan. Jadi aku sorry kalau misalkan agak-agak terganggu tadi pada saat kita berdiskusi. Thank you banget udah ngedengerin gitu loh, udah ngeluangin waktunya buat ngedengerin diskusi kita ya hari ini. Makasih banget ya Mbak waktunya. Thank you Ya, gue banget. tunggu senang untuk diundang lagi ke Centrios. Oke, Makasih. terima Selamat kasih. malam, selamat malam semuanya. Salam, stay safe semua, Hmm, bye. sehat terus. Iya.